Sementara Amerika mengambil ancang-ancang untuk lepas tangan terhadap jaminan keamanan Eropa, Prancis mulai tancap gas dengan program nuklirnya. Mungkinkah wacana perang nuklir akan mewarnai Eropa dalam beberapa tahun mendatang? Pasalnya, laporan The Telegraph memastikan bahwa Prancis segera menempatkan jet tempur bersenjata nuklirnya ke Jerman sebelum menyebarnya ke seluruh Eropa. Seorang pejabat Prancis mengatakan bahwa langkah ini akan mengirim pesan kepada Vladimir Putin serta menekan Inggris untuk mengambil tindakan serupa. Mengingat Rusia tak mungkin tinggal diam, menarik untuk melihat perkembangan awal Eropa yang mengupayakan seluruh kemampuan, tak terkecuali program nuklirnya. Prancis kirim jet tempur ke Jerman. Bagi Eropa, keberadaan Rusia di bawah kekuasaan Putin sama artinya dengan ancaman. Sementara Donald Trump selaku pimpinan Amerika yang baru senantiasa jengah dengan NATO dan rencananya untuk meninggalkan Eropa seharusnya tak lagi mengagetkan. Namun sebagai titik balik, mari untuk melihat ke pertemuan antara Emmanuel Macron dan orang nomor 1 Amerika itu untuk membuatnya lebih jelas. Pada akhir Februari lalu, keduanya bertemu di Gedung Putih untuk membahas masa depan dukungan untuk Ukraina dan kemungkinan negosiasi perdamaian. Saat itu, Macron mengisyaratkan masih membutuhkan Amerika sebagai bagian dari kredibilitas jaminan keamanan dalam perjanjian damai. Tetapi, ia sekalian mendesak warga Eropa untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga benua itu. Di hari yang sama, The Telegraph merilis laporan yang menyebut Prancis dapat mengerahkan jet tempur berkapasitas nuklir ke Jerman untuk mengirim pesan kuat ke Rusia, menggunakan kekuatan nuklirnya untuk melindungi Eropa. Dan sepertinya proposal resmi benar-benar akan diajukan karena semakin hari Donald Trump kian menunjukkan ancamannya menarik pasukan Amerika dari Jerman. Kiev Independent yang mengutip laporan tersebut mencatat pengerahan jet tempur ke Jerman tidak akan sulit. Prancis diperkirakan memiliki 300 senjata nuklir dalam program Force de Dissuasion dengan sistem peluncuran berbasis laut dan udara. Sebar jet Rafale ke seluruh Eropa. Kepercayaan diri Prancis tidak berangkat dari angan-angan semata. Setidaknya, mereka memiliki rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan rudal nuklir yang diluncurkan dari udara dengan rancangannya sendiri. Kemudian yang tak kalah penting, senjata-senjata ini secara teknis independen dari perencanaan nuklir NATO. Tidak seperti penangkal nuklir Inggris yang terkait erat dengan Amerika Serikat. Terkait pengiriman beberapa jet tempur nuklir ke Jerman, Paris akan melibatkan Dassault Rafale milik Angkatan Udara dan Antariksa yang dipersenjatai dengan rudal jarak jauh ASMPA. Melansir The War Zone, aset nuklir Angkatan Udara dan Antariksa Prancis berbasis di sekitar 50 Rafale B-2 tempat duduk yang berlokasi di Pangkalan Udara Saint-Dizier Robinson dan didukung oleh armada pesawat tanker pengisian bahan bakar udara Airbus A330MR TT Phoenix, di mana 3 pangkalan udara dilengkapi dengan penyimpanan senjata yang aman untuk rudal ASMPA. Selain 2 skuadron Angkatan Udara dengan Rafale B yang memiliki tugas nuklir, Angkatan Laut Prancis juga mengoperasikan Rafale M yang juga dapat dipersenjatai dengan ASMPA. Pada tahun 2015, Presiden Prancis saat itu, François Hollande, mengonfirmasi bahwa Prancis memiliki 54 rudal ASMPA yang beroperasi. Terbaru, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sébastien Lecornu, melalui X menyerukan agar Eropa mempercepat persenjataan. Ia sekaligus menguraikan rencana bagi Prancis untuk membeli hingga 30 Rafale tambahan, 3 fregat lagi, lebih banyak drone, dan platform peperangan elektronik. Rafale F5 dengan rudal nuklir.
Lebih jauh tentang rencana Sébastien Lecornu, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, itu juga mengumumkan pada akhir tahun lalu bahwa Rafale F-5 standar tengah berada dalam tahap pengembangan. The Aviationist mewartakan, di masa yang akan datang armada udara itu akan dilengkapi dengan kendaraan udara tempur tak berawak siluman, serta rudal nuklir hipersonik ASN-4G baru. Jika sesuai jadwal, maka sistem ini dapat digunakan pada tahun 2030-an. Untuk kalian ketahui, drone yang dimaksud sebagian besar juga merupakan turunan dari pesawat Neuron yang pertama kali terbang pada Desember 2012. Sekaligus menjadi yang pertama di Eropa dalam upaya teknologi kedirgantaraan kolaboratif antara 6 negara Eropa. Kemudian yang membuatnya sangat meyakinkan, pengumuman ini dibuat pada peringatan 60 tahun Angkatan Udara Strategis di Pangkalan Udara Saint-Dizier. FAST sendiri merupakan komponen Angkatan Udara yang bertanggung jawab atas misi serangan nuklir dengan jet Rafale dan rudal supersonik ASMPA. Dassault Aviation selaku pabrikan juga merilis pernyataan yang menyebut drone akan melengkapi Rafale dan cocok untuk pertempuran kolaboratif. UAV ini akan menggabungkan teknologi siluman, kendali otonom dengan man-in-the-loop, kapasitas muatan internal, dan banyak lagi. UAV ini akan sangat serbaguna dan dirancang untuk berkembang sejalan dengan ancaman di masa depan. Rilis tersebut menjelaskan. Inggris kirim kapal selam nuklir. Jika Paris bersedia mengirim pesawat tempur yang membawa senjata nuklir ke Jerman saat Amerika menarik diri dari sistem keamanan Eropa, maka Inggris dapat mengirim pesan yang kuat kepada Moskow melalui sistem Trident. Sebagaimana diketahui, kekuatan nuklir Prancis bersifat independen, sedangkan senjata nuklir Inggris merupakan bagian dari strategi pertahanan NATO. Karena itu, menurut sumber yang dilansir The Eye Paper, Inggris tidak dapat memberikan bantuan melalui ancaman nuklir, tetapi efek gabungannya akan mengirimkan pesan yang kuat ke Moskow. Menurut laporan, kapal selam dan rudal Trident milik Inggris akan ditingkatkan oleh tawaran Prancis untuk mengerahkan jet sebagai bagian dari perisai nuklir untuk melindungi Eropa dari ancaman agresi Rusia. Di mana Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Inggris sebesar 13 miliar pound mulai tahun 2027. Pencegah nuklir Trident Inggris terdiri dari 4 kapal selam kelas Vanguard yang masing-masing mampu membawa hingga 16 hulu ledak dengan rudal yang dapat ditembakkan ke sasaran hingga jarak 4.000 mil. Sumber Angkatan Laut mengatakan rencana Prancis tidak akan segera mengubah penggunaan atau posisi Trident. Tapi lokasi kapal tidak pernah diungkapkan, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka harus dipindahkan lebih dekat ke Rusia. Prancis-Inggris dalam pencegahan nuklir. Ketika Macron menyampaikan rencana pencegahannya, posisi Prancis praktis berubah. Jika sebelumnya persenjataan nuklir mereka hanya berkontribusi bagi pencegahan bagi Prancis, maka setelah ini sekutu-sekutunya di Eropa juga akan mendapat manfaat. Inggris pun begitu, mau tidak mau, negeri Raja Charles III ini harus berkontribusi pada rencana Prancis untuk menyediakan pencegahan nuklir lebih lanjut bagi Eropa. Seorang peneliti senior di Program Keamanan Internasional Chatham House, Dr. Marion Mesmer, mengatakan tawaran Prancis akan membantu memperkuat pendekatan pencegahan nuklir Inggris yang ada. Pertanyaannya, dapatkah dua negara ini bekerja sama di era nuklir baru? Faktanya, Prancis dan Inggris merupakan satu-satunya kekuatan nuklir di Eropa yang memiliki banyak kesamaan. Keduanya telah menjadi kontributor bagi sikap pencegahan nuklir NATO sejak Komunike Ottawa tahun 1974. Analis kebijakan di RAND, Paul Kormari, menulis bahwa Inggris dan Prancis berada dalam posisi yang tepat untuk meningkatkan dan memperdalam kerjasama nuklir lebih jauh lagi. Saat kekuatan nuklir dunia bergerak menuju persaingan yang lebih besar, kerjasama Inggris-Prancis sangat penting
untuk mempertahankan relevansi strategis kedua negara dan memperkuat kehadiran Eropa di panggung global, katanya melalui War on the Rocks. Penempatan senjata nuklir Prancis di Jerman dinilai sebagai salah satu cara memperluas perlindungan Eropa. Dengan adanya kontribusi Inggris dan perubahan doktrin nuklir Rusia, akankah perang nuklir benar-benar terjadi di masa depan?